Wa akhrajat Tabrani wa Ibnu Khuzaimah wa Hibban fi sahihaihima. Imam At-Tabrani dan Ibnu Khuzaimah serta Imam Ibnu Hibban mentakhrij sebuah hadis dalam kitab sahih mereka, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki la yutimmu ruku'ahu, yang sedang melaksanakan sholat tapi tidak menyempurnakan rukuknya, wa yankuru fi sujudihi, dan dia cepat-cepat dalam sujudnya. Ya, wa yankur itu kalau biasanya digunakan buat burung, buat ayam gitu ketika dia makan, ya, mematuk. Wa yankur itu maknanya mematuk, artinya cepat-cepat sujudnya. Rukuknya tidak sempurna, sujudnya cepat-cepat. Wa huwa yusolli, sedangkan ia dalam keadaan sholat. Dia sedang sholat, sujudnya cepat-cepat, rukunya nggak sempurna. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Kanjeng Nabi, lau mata hadza ala halihi, kalau si rajul ini mati dalam keadaan yang seperti ini nih, ya, dalam keadaan yang sholat tapi sholatnya nggak sempurna, sholatnya asal-asalan, rukunya aja nggak bener, sujudnya asal matuk doang, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia mati dalam keadaan tidak berada dalam agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Ini hampir merupakan ancaman bagi kita sebagai muslim yang sholatnya asal-asalan, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ini yang sholat. Ini masih mau orang mau nyempetin sholat, masih terkena ancaman. Bagaimana yang enggak sholat? Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Kanjeng Nabi, mathalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yankuru fi sujudihi, mathalul ja'i yakulu tamrata wa tamrataini la yughniyani anhu. Perumpamaan orang yang sholat tetapi tidak menyempurnakan rukunya dan dia bercepat-cepat dalam sujudnya, itu kata Kanjeng Nabi, mathalul ja'i, itu seperti orang yang lapar yang hanya makan satu buah atau dua buah kurma. Tentu nih, satu atau dua buah kurma ini bagi orang yang sedang lapar kira-kira cukup nggak? Kata Kanjeng Nabi, la yughniyani anhu, maka dua tamroh itu, dua kurma itu tidak akan menutupi rasa laparnya, nggak bakal cukup. Artinya orang yang melaksanakan sholat, rukunya cepet-cepet, sujudnya nggak beres, maka niscaya sholatnya tidak memenuhi tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak memenuhi kewajibannya sebagai hamba yang dituntut untuk melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini semua hadis yang akan dibacakan ini adalah peringatan buat kita nih, ya, juga pengingat buat kita. Wa Ahmad, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila 'abdin la yuqimu sulbahu min sujudihi wa ruk'ihi. Kata Kanjeng Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang kepada hambanya la yuqimu sulbahu min sujudihi, yang tidak menegakkan tulang punggungnya selepas sujudnya, wa ruk'ihi, dan selepas rukuknya. Ya. Jadi kalau orang habis ruku nih, baru ruku sebentar doang bercondong udah langsung sujud, baru sujud langsung sujud lagi, artinya tidak tegak dulu, tidak tumakninah dulu. Ya. Orang yang tidak tumakninah dalam sujudnya, dalam rukunya, dalam i'tidalnya, kata Kanjeng Nabi, la yanzurullahu, maka hamba ini tidak akan dilirik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamah. Kalau dilihat saja tidak, berharap surga pun jangan ngimpi. Karena dilihat aja enggak. Kalau dilihat aja enggak, masa iya surga? Gitu. Nauzubillah min dzalik. Wa Tabrani. Kemudian hadis yang berikutnya dari Imam Tabrani, man shallaha li ghairi waqtiha. Barang siapa yang salat pada selain waktunya. Salat mah salat cuma sudah di luar waktu. Nih ya, sering banget nih biasanya subuh. Ya, yang lainnya ini sih rada aman dah. Walaupun telat-telat masih dalam waktu. Ya, sujud. Kalau nggak kepanasan nggak bangun. Ya, jam 6, jam 7. Salat tapi lihat gaya di waktunya. Barang siapa yang salatnya tidak pada waktunya, walam yasbugh wudu'aha, dan dia tidak menyempurnakan wudunya. Ya, buru-buru. Ada bagian sikut kadang-kadang nih yang paling sering nih, saking buru-burunya basuh muka juga nggak sempurna. Bagian kuping biasa suka kelewatan sebelah sini. Ya, kalau tangan biasanya sikutnya rada belang. Apalagi kalau misalnya kita pakai tangan panjang nih, malas buka baju, ininya tangannya kecil, dilinting-linting nggak dapat sampai sini, akhirnya asal. Ya. Walam yutimma laha khusyu'aha, dan dia tidak menyempurnakan dalam sholatnya kekhusyuannya, nggak khusyuk dalam sholatnya. Wala ruku'aha, tidak menyempurnakan rukunya. Wala sujudaha, tidak menyempurnakan sujudnya. Kharajat wahya sauda'u mudlimatun, maka salat akan keluar wahya sauda, dalam warna yang hitam, wa mudlimah, dan tidak bercahaya. Salat tapi gambarannya salat itu tidak menerangi kita. Ya, boleh diartikan bahwa salat yang kita kerjakan itu semuanya jadi sia-sia. Taqulu, lalu salat ini berkata, Doya'akallahu kama doya'atani, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu menyia-nyiakan aku, kata salat. Hatta idza kanat haitsu sya'allahu lufat, sehingga sekiranya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, lufat kama yulafu thawbul khaliqu thumma duriba biha wajhu, maka salat itu akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti melipat pakaian yang rusak. Oh ya, bedakan ya. Kalau kita melipat pakaian yang benar, yang masih bagus, yang masih layak dan masih bisa dipakai, tentu berbeda dengan kita ngelipat pakaian yang sudah rusak. Kita ngelipat bujur tuh, topo kita lipat kan asal aja. Ya. Lalu apa katanya? Duriba biha wajhu, maka wajahnya akan dipukulkan dengan sholat itu yang sudah dilipat-lipat, dibalikin lagi sholatnya sambil dilemparin ke muka kita. Tuh. Ya, ini bagi yang sholat masih, gitu, bayangkan bagi yang sholat. Dan ini mungkin jangan-jangan ini sholat kita ini selama ini begini keadaan sholat kita. Wa Muslimun. Kemudian dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ya fulan, wahai fulan, ala tuhsinu salataka, tidakkah engkau memperbaiki salatmu? Ala yanzurul musalli idza shalla kaifa yusalli, tidakkah orang yang salat melihat salat bagaimana dia salat, melihat salatnya bagaimana dia salat? Pernah nggak kita mengintrospeksi salat kita? Ya. Fa inna ma yusalli nafsihi, sesungguhnya dia sedang sholat untuk siapa? Buat dirinya sendiri. Sholat yang kita lakukan ini bukan buat Allah. Kan kata Allah, kalau andai kata seluruh umatku min awalin ila akhirin, dari mulai umat yang pertama, makhluk yang pertama Allah ciptakan sampai nanti makhluk yang terakhir minal jin wal ins, dari manusia, dari bangsa manusia dan jin, berkumpul semuanya melakukan ketaatan, apakah akan menambah terhadap kerajaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan. Ya, la yazidu fil mulki syai'an, tidak akan menambah apapun dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi semua taat yang dikerjakan makhluknya bukan untuk Allah, tapi semua itu untuk kita sendiri. Ya, ingat tuh, ingat katanya baik-baik dengan sholat kita, bagusin sholat kita. Orang yang sholat ngelihat nggak dengan sholatnya? Pernah nggak dia lihat sholatnya udah bener apa belum? Kenapa? Karena sesungguhnya sholat yang dikerjakan oleh kita ini itu untuk diri kita sendiri, bukan buat Allah. Wa Dailami wa hasanahu al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dan dihasankan oleh Imam Ibnu Hajar, ya. Uzkuril mauta. Kata Kanjeng Nabi, uzkuril mauta fi sholatika, ingatlah kematian dalam sholatmu. Ya, kalau lagi sholat katanya ingat kematian. Fa innar rajula, maka sesungguhnya seorang laki-laki, idza dzakaral mauta fi sholatihi, kalau dia ingat kematian dalam sholatnya, lahariyun an yuhsina sholatahu, maka dia layak, maka dia pasti menjaga ayyuhsina sholatahu, untuk membaguskan, untuk memperbaiki sholatnya. Ya, kalau ada orang yang ingat mati ketika sholatnya, pasti sholatnya akan dibuat yang paling bagus, akan sebaik-baiknya dia sholat. Ya gak? Orang kalau lagi ngelamun dia ingat mati, ingat betapa dekatnya mati. Mau tidur aja mata terang, susah buat tidur. Ya, kalau lagi mau tidur ingat mati, pasti susah tidur. Caranya gimana? Lupain. Ya kan? Iya. Kalau dari sholat katanya ingat kematian, kata Kanjeng Nabi, pasti dia akan menjaga bagaimana sholatnya supaya bagus. Emang ini mah babnya bab ngomelin. Ini ngomelin kita yang sholat supaya lebih baik lagi, supaya lebih menjaga bagaimana kualitas sholat kita. Jangan kemudian sholat tapi kualitasnya tidak terjaga. Ya, percuma banyak sholat, misalnya sholatnya banyak tapi ya wayak nakron misalnya, sujudnya asal, gitu. Dan lain sebagainya. Wasolli sholatar rajuli, dan sholatlah kamu seperti sholatnya laki-laki, seperti sholatnya seseorang, la yadhunnu annahu yusolli sholatan ghairaha. Ya, sholatlah seperti sholatnya seseorang yang tidak mengira dia akan bisa melaksanakan sholat setelahnya. Ya, jadi sholatlah seperti kita ini mau sholat, ini sholat yang terakhir. Bayangkan kalau kita sholat, membayangkan setelah sholat ini akan mati kita. Ya, itu mungkin bisa dilakukan suhu-suhunya bagi orang yang terpidana mati gitu ya. Apa yang kamu minta, permintaan terakhir sholat misalnya, pasti yang dilakukan sebaik-baiknya, karena yakin setelah itu dia nggak bisa sholat lagi, gitu ya. Artinya sholat yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, sholat, setiap kita sholat, lakukanlah sholat itu dengan sebaik-baiknya. Ya, dalam ayatnya kan dalam surat Al-Maun, fawaidul ladzina hum an salatihim sahun. Ya, tidak disebutkan orang yang nggak sholat mah. Di situ sungguh celaka bagi mereka orang-orang yang sahun dalam sholatnya, yang lalai dalam sholatnya. Nah, kalau kita ingat nih dengan sholat-sholat yang kita lakukan, kira-kira banyak lamunnya apa kagak ya? Gitu ya. Kadang-kadang dalam sholat ini karena urusan kita banyak, itu mulu kebayang. Kita udah usaha sekeras mungkin, tetap aja keinget lagi. Apalagi sudah kawan dan nungguin, ya nggak, bawa joran depan pintu. Mana? Lambung nandak katanya. Gitu ya. Di antaranya katanya belajar untuk khusyuk itu adalah bagaimana kita membaca bacaan, bagaimana bacaan yang kita baca didengar oleh kita sendiri. Lalu jangan buru-buru, jangan cepet-cepet.
Biasanya karena kalau kita ngelamun itu karena bacaan yang kita baca cepet, mentang-mentang Fatihah udah hafal. Coba kita baca pelan-pelan, kemudian kita ingat-ingat terjemahannya. Nggak usah terjemahin, kalau terjemahin batal salatnya, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, nggak perlu dengan menyebut nama Allah, nggak perlu. Tapi kita bayangkan itu makna yang kita bisa ambil satu-satu. Bener dah sholat. Ini cerita. Satu malam saya belum sholat isya, gue tiduran, ya kan? Ketiduran, dan itu nggak tahu malam itu takut gitu, takut banget sama ya begitu dah. Ya kan udah malam jam 2, saya bilang kalau ntar-ntaran gue takut bablasan lagi nggak sholat kan ya. Bangunlah sendiri sholat. Itu sholat tuh takut, saking takutnya sholat saya batalin lagi, duduk lagi, ya kan? Saya ingat, ya Allah, bagaimana caranya supaya sebenarnya kan ketakutan itu timbul karena kita membayangkan sesuatu yang nggak ada, ya, karena begitu. Ternyata benar, begitu kita sholat, saya perhatikan satu kali bacaan dari mulai Bismillah, saya ingat bacaan mana itu, lupa itu, benar lupa. Kenapa kita makin takut? Karena makin kita bayangkan, gitu. Iya. Setelah itu enggak tuh. Malam sampai pagi nggak bisa tidur tuh. Iya. Ya, jadi katanya cara melatih bagaimana kita mengkhusyukkan diri adalah itu. Tapi itu memang bukan perbuatan yang gampang. Orang kita sholat bacaannya cepet aja perasaan lama banget. Ya, apalagi bacaan dengan pelan-pelan. Wah, apalagi sholat jamaah yang imamnya lama bacaannya. Udah lama gak enak lagi bacanya. Ya kan ada ya gitu ya. Kalau yang bacaannya lama enak, masih kita dengerin. Ini udah gak enak, lama lagi. Makin ngelamun. Tapi bagaimana caranya itu? Kalau misalnya kita bermakmum berjamaah, dengerin ayat bacaan nih, coba kita raba gitu, mananya apa yang dibaca. Wah, boro-boro katanya bacaannya gue bisa baca, apalagi meraba makna ya. Tetapi paling tidak kita berusaha mendengarkan. Kalau kita nggak paham, berusaha mendengarkan huruf yang keluar. Apa nih yang dibaca nih? Bismillah. Satu hurufnya itu kita nggak bisa dengar, nggak kita tarkis ya. Kita fokus terhadap bacaan yang dibaca oleh imam. Wa Abu Dawud an Abdullah bin Syikhir. An Abdullah bin Syikhir qala, hadis riwayat dari Abu Dawud an Abdullah bin Syikhir qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Wa fi sadrihi, dan di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azizun, terdengar gemuruh, ka'azizil mirjali minal buka, seperti gemuruhnya orang yang sedang menangis, seperti gemuruhnya air yang mendidih dalam periuk, dalam tempat, dalam kuali, dalam panci, ya. Minal buka, dari tangisan, ya. Saking nangisnya Rasulullah dalam sholatnya, seperti air yang mendidih gemuruhnya, dada di dalam dari dadanya Rasulullah SAW, nahan tangis di dalam sholat, ya kan? Ya, setiap orang yang misalnya nangis dalam ibadah pasti ditahan kan tangisnya, nggak mungkin dilepasin, dia gua akan nangisnya, membatalkan sholat. Biasanya kan begitu. Padahal kalau orang nangis itu biasanya udah ada sesenggukan yang nggak jelas di di dalam tubuhnya itu, ya. Gemetar dan sebagainya. Itu mungkin yang dimaksud oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Syikhir ini adalah melihat Rasulullah SAW begitu bergetar tubuhnya ketika dia menahan tangis ketika dalam sholat tuh. Artinya apa? Rasulullah aja yang sudah pasti itu makhluk terbaik, sudah pasti surganya milik Allah, milik beliau, karena kata Allah dalam hadis kudusinya, tidak ada siapapun yang akan bisa masuk ke dalam surga sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumul kiamat. Kan sudah pasti itu, karena menjadi pintu surga. Tidak akan ada makhluk satupun yang bisa masuk surga sebelum Rasulullah. Tapi kalau sholat masih nangis, ya, bagaimana dengan kita?
yang Allahu a'lam bishawab. Faidatun. Ada satu faidah. Qala Sayyid Mu'inuddin As-Safawi fi tafsirihi Jawami'ut Tibyan. Imam As-Sayyid Mu'inuddin As-Safawi berkata dalam tafsirnya Jawami'ut Tibyan, wal asahhu, menurut pendapat yang paling sahih, annal khusyu'a min faraidis shalah, sesungguhnya kekhusyuan itu adalah salah satu daripada fardu-fardu salat. Ya, jadi bukan cuma Imam Ghazali doang yang memfardukan khusyuk nih, termasuk Imam Mu'inuddin As-Safawi juga katanya memfardukan khusyuk dalam salat. Kalau nggak khusyuk berarti nggak sah salatnya. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri, dan Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, man lam yakhsha fasadat salatuh, barang siapa yang tidak khusyuk dalam salatnya maka salatnya rusak. Wa qala Sayyidil Qutbi, wa qala Sayyidi Al-Qutb Al-Qutbul Arif billah Muhammad Al-Bakri radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, wa inna ma yurithu dzalika italatur ruku'i wa sujud. Sayyid Al-Qutb Arif billah Muhammad Al-Bakri berkata, katanya sesungguhnya yang bisa melahirkan kekhusyuan itu diantaranya nih, kalau kita pengen belajar khusyuk katanya diantaranya adalah italatur ruku' wa sujud, agak memanjangkan ruku dan sujud, agak berlama-lama dalam sujud dan ruku, ya. Tapi berlama-lama ini dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, dengan berdoa meminta kepada Allah. Ya, lamain rukunya, lamain sujudnya, karena disitulah tempat yang itu tuh biasanya kurang sabar dalam ruku dan sujud. Coba bayangkan kalau kita taraweh, imamnya lama banget sujudnya, kita pasti duluan. Ya, imam belum waladun aja, waladun, amin, amin, belakang udah. Saking nggak sabarnya tuh, udah ngegas duluan. Pengalaman jadi imam begitu kayak diudak-udak gitu, telat dikit, ya, makmum udah teriak, cepet-cepet, kadang-kadang bacaan ketabrak-tabrak, serba salah sebenarnya jadi imam itu ya. Wa qala Syekh Masyayikhina Zakaria Al-Ansari rahimahullah taala berkata, in nadhara mawdi'as sujudi aqrabu ilal khusyuk. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari, katanya nih bagian atau cara salah satu untuk supaya kita lebih khusyuk, katanya in nadhara mawdi'as sujudi aqrabu ilal khusyuk. Katanya kalau kita memandang tempat sujud ketika sholat itu aqrabu ilal khusyuk, itu lebih mendekatkan kepada kekhusyuan. Ya, jadi tempat sujud tuh kita sholat. Kalau kita sholat, lihatlah tempat sujud. Wa ruwiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi ba'dil hurubil jihadiyah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi ba'dil hurub, pada sebagian peperangan, ya, fi ba'dil hurubil jihadiyah, usiba bisahmin. Di dalam satu peperangan Sayyidina Ali ini terkena panah. Summa jadaba sahmu min aduwwihi syarif. Kemudian ini si panah ini menancap di salah satu anggota tubuhnya Sayyidina Ali yang mulia. Wa baqiyan naslu fihi. Dan anak panahnya ini masih tertinggal di situ. Ya, saking dalamnya anak panahnya menancap di bagian tubuhnya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Faqalu, para sahabat berkata, idza lam yujarrih al-udwa, idza lam yujrahu al-udwu, jika anggota tubuhnya tidak dilukai, lam yumkin istikhrajun nasli minhu, tidak mungkin katanya mengeluarkan anak panah daripada anggota tubuhnya Sayyidina Ali. Jadi saking dalamnya nih,
Kalau misalnya nggak dilukain tuh Sayyidina Ali-nya, nggak mungkin tuh bisa mengeluarkan anak panah. Kalau panah kan kita tahu sendiri ya, bentuknya apa-apa besar dan kemudian caglak begitu, dalam lagi. Wa nakhafu min idza'i amiril mu'minin wa qat'i udwihi. Dan kami takut katanya kalau itu dilakukan akan menyakiti Amirul Mukminin Sayyidina Ali dan juga akan memotong bagian tubuhnya Sayyidina Ali. Jadi persahabat, kalau dilakukan itu nanti bakal nyakitin Sayyidina Ali. Tahan nggak Sayyidina Ali gitu. Juga selain bakal nyakitin, itu akan memotong bagian tubuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Faqala radhiyallahu anhu, lalu Sayyidina Ali berkata, "Idza ishtaghaltu bis sholati fastakhraju." Nanti kalau aku sedang sholat, maka keluarkanlah tuh anak panah. Ya, mungkin kayak di film-film gitu ya. Jadi begitu kena panah tuh panahnya diputusin, dipatahin gitu. Ya begitulah. Karena kalau ditarik pasti akan sobeknya akan parah. Ya, kalau ditarik itu akan parah. Gitu. Maka dipatahin supaya tidak mengganggu. Nah itu pun yang terjadi pada Sayyidina Ali, dipatahin panahnya, tersisalah anak panahnya di dalam anggota tubuhnya Sayyidina Ali. Sehingga kalau mau dikeluarin harus dilukain atau harus dibelah begitu. Kata Sayyidina Ali, nanti kalau saya sedang sholat, maka keluarin tuh anak panah yang ada dalam tubuhnya. Faftataha sholata wahum qata'u amjarahul udwa wastakhrajun nasla. Lalu mulailah Sayyidina Ali melaksanakan sholat, ya. Wahum qata'u, dan mereka para sahabatnya memotong atau melukai anggota tubuh Sayyidina Ali, wastakhrajun nasla, dan mengeluarkan anak panah. Wa huwa radhiyallahu anhu lam yataghayyar fi sholati. Sedangkan Sayyidina Ali ketika para sahabatnya memotong anggota tubuhnya, melukai anggota tubuhnya, sedikit pun Sayyidina Ali tidak merubah gerakan sholatnya, tidak berubah sholatnya. Apalagi sholat meringis, enggak, seperti tidak terjadi apa-apa katanya. Falamma faragha qala, setelah selesai sholat Sayyidina Ali berkata, lima lam tastakhriju, kenapa kalian nggak keluarin? Jadi Sayyidina Ali tidak berasa kalau sahabatnya itu mengeluarkan anak panah ketika sholat. Habis sholat, tadi kan disuruh ngeluarin anak panah, kok kan keluarin gitu. Faqalu, lalu para sahabat berkata, qad istakhrajna, kami telah mengeluarkannya. Ya, saking khusyuknya Sayyidina Ali nggak berasa. Fangdur ila ikbalihi ala rabbih hatta lam yahissa bi jarhil udwi wa istikhrajin nasli min jawfil lahmi. Artinya lihatlah bagaimana Sayyidina Ali menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia tidak merasakan dengan luka yang dibuat, wa istikhrajin nasli, dan dia juga tidak merasakan bagaimana anak panah itu dikeluarkan. Nah kalau kita mah jangankan itu, udah klakson motor kita kaget, ya, jangankan itu katanya. Fanahnu idza adna qumlatun aw burbusun, ya, sedangkan kita, kata mualif nih, jangankan dibelek, jangankan dilukai, digigit nyamuk aja, ya, digigit kutu katanya, digigit nyamuk lagi sholat. Bal idza waqa'a alina dzubabun, bahkan kalau ada lalat jatuh aja, jangan kan dikit jatuh lalat sama kita, nempel sama kita, natashawwishu, kita pasti merasa terganggu, ya kan? Wala yabqa lana hudurun, dan sudah pasti kita sudah tidak ada lagi dalam sholat, sibuk ngurusin itu, ya. Lalu nih, pasti sholat kita ganggu nggak? Udah begini lah, udah gitu, gatel. Ya, nggak sanggup kita tahan. Fa aina nahnu min tilkal halati wal maqamat. Lalu di mana kita berada? Kalau Sayyidina Ali sholatnya model gitu, kalau kita introspeksi sholat kita adanya di mana? Gitu ya. Nah, ini kan koreksi buat kita nih. Lu Sayyidina Ali dilukain, dipotong tubuhnya lagi sholat gak berasa.
Kita jangan dipotong, digigit nyamuk. Kata Mu'alif, jangan digigit nyamuk. Kalau ada laler aja nempel sama kita, kita sibuk dengan itu. Sholat, waduh, boro-boro khusyuk. Ya, rakaat pun bisa hilang. Rakaat jumlahnya. Iya. Rakaat kita bolak-balik. Aduh, ampun. Kadang-kadang kita ingat nih, aduh, tadi rakaat berapa nih? Kita udah inget nih. Ah, berarti sujud sahwi nanti nih. Mau sujud sahwi sampai lupa salam, nggak sujud sahwi juga. Ya. Salatnya kita tuh sampai di situ tuh. Ya. Bagaimana kita bisa membandingkan dengan para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedemikian rupa sholatnya. Saya jadi ingat dulu baru pulang itu, ada kawan saya nanya begitu, waktu itu ada kawan sebetulnya dulu lagi kecilnya ngaji bareng sama saya. Begitu udah gede, saya mondok ke Jogja, dia mondok ke Bandung. Terus setelah ketemu lagi, saya pulang dari Hadramaut tuh. Di sholat subuh, tiba-tiba kita sama-sama makmum sebetulnya, sama-sama makmum di belakang, dia sholat di samping saya, kunut. Nah, dia samping saya, tangannya nggak mau kunut, bawain. Lalu kemudian setelah salam itu, dia ngomong gini sama saya, ngapain sih pakai kunut-kunut? Bid'ah katanya. Itu nggak ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Walaupun ada itu kunut nazilah. Kalau macam dah, gitu ya. Ngajak berdebat tiba-tiba, sampai bahas tentang tarawih segala macam gitu. Masa itu. Nah, ujung-ujungnya ketika bahas tarawih itu ada kalimat begini. Rasulullah itu tidak mengajarkan tarawih 20 rakaat. Yang pertama kali bawa tarawih 20 rakaat itu adalah Sayyidina Umar. Nah, sekarang pertanyaannya, kata dia, mau ikutin siapa? Ikutin Rasulullah, ikutin Sayyidina Umar. Ya, kata dia nih, mau ikutin siapa? Mau ikutin Rasulullah atau Sayyidina Umar? Rasulullah nggak pernah tuh ngajarin 20 rakaat. Sahabatnya nggak pernah dia sholat bersama sahabat 20 rakaat. Kok Sayyidina Umar yang 20 rakaat itu Sayyidina Umar, kata dia. Lalu situ ngikutin Rasulullah atau Sayyidina Umar? Nah, kalau kita baca hadis ini nih, kita tahu bahwa Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang kata Kanjeng Nabi, ana madinatul ilm wa ali babuha, babul ilm, itu ada di urutan yang keempat dalam Khulafaur Rasyidin, dan itu juga menunjukkan bahwa derajat sahabat itu sesuai dengan Khulafaur Rasyidin itu. Ya, Sayyidina Umar di urutan berapa? 2. Apa mau berani mengatakan mau ikut Sayyidina Umar apa Sayyidina Rasulullah SAW? Bisa membandingkan loh. Kita ikut Sayyidina Umar, seolah-olah Sayyidina Umar ini adalah sahabat yang tidak mengikuti Nabi gitu. Seolah kan begitu. Kalau kita membandingkan ke sana, ya artinya tidak mungkin kita mengikuti sahabat tapi tidak mengikuti Nabi. Yang ada kalau ikut Nabi apa sahabat? Ya pasti kita akan ikut Nabi kalau kita ikut sahabat. Tidak mungkin tiba-tiba kita ikut Nabi tanpa melewati sahabat. Nggak mungkin. Ya, orang Sayyidina Ali aja modelnya begini, bagaimana Sayyidina Umar? Yang derajatnya setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini sahabat kualitas daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.